Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati as-sab'i wal ardin. Al-fardus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratin mustaqim wad-da'i ila dinin qawim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berkat taufik dan hidayahnya, dan berkat kesungguhan kita, alhamdulillah kita bertemu kembali di tempat yang paling istimewa di muka bumi ini, fi baitin min buyutillah. Insyaallah kita akan sama-sama melanjutkan kajian tafsir surah An-Naba yang dulu sudah kita mulai beberapa ayat, kemudian terputus beberapa pertemuan. Alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan kedepannya, ya, pekan depan dan seterusnya, keadaan makin membaik. Ya, COVID-19 mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah kita normal kembali. Baik. Silakan dibuka surah An-Naba, halaman berapa kalau ditafsir ini? Ya, kita sampai halaman 12 ya. Kalau surahnya halaman 10. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, malam ini akan kita telaah mulai dari alam naj'alil arda mihada. Mestinya dari ayat 9, tapi karena terputus sudah beberapa pertemuan maka kita ulangi dari ayat 6. Sudah dibuka halaman 12. Kita mulai dari ayat 6 ya. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waja'alna nawmakum subata وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نومكم سباتا وبنينا فوقكم سبعا. Loncat ya? Oh, di sini loncat ya? Nah, saya lihat di sini. Taib. Saya ulangi lagi. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. طيب.
Antum lihat halaman 11 ya. Kemudian Allah menyebutkan berbagai kenikmatan dan beberapa bukti yang menunjukkan risalah yang dibawa oleh para rasul dengan firman-Nya, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, sampai pada firman Allah, dan kebun-kebun yang lebat. Di awal surah ini Allah mengkhabarkan bahwa ketika Rasulullah SAW menyampaikan berita-berita besar, ada yang percaya, ada yang tidak, terpecah ya. Berita-berita besar itu diantaranya adalah berita tentang adanya kehidupan sesudah mati, yaitu adanya kehidupan akhirat. Itu bagi sebagian yang ingkar ya, bagi orang-orang yang ingkar itu dianggap mustahil, tidak mungkin, mustahil. Masa orang yang sudah jasadnya hancur luluh bisa hidup kembali? Nah, kemudian Allah tunjukkan, Allah paparkan bukti-bukti kemahakuasaannya. Sekaligus juga ini merupakan berbagai macam kenikmatan bagi umat manusia. Diharapkan setelah mengenal bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu, akhirnya mereka bertaubat. Yang tadinya ingkar, tidak percaya, kemudian menjadi beriman. Baik. Alam naj'alil arda mihada, yakni bukankah kami telah karuniakan kepada kalian kenikmatan yang banyak, kami jadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, yakni bumi yang terhampar dan ditundukkan untuk kemaslahatan kalian, yaitu untuk bercocok tanam, tempat tinggal, dan jalan-jalan, dan tentunya manfaat-manfaat yang lain ya, masih banyak. Ini kalau disebutkan panjang sekali. Baik, ana bacakan tafsir aslinya dari kitab Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Ai ama an'amna alaikum, bukankah kami telah melimpahkan nikmat kepada kamu sekalian, bi ni'amin jalilah, dengan nikmat-nikmat yang agung. Ini harus disadari ya. Kita hidup di dunia ini pasti ditopang dengan nikmat yang tidak bisa kita hitung. Kalau ada yang mengatakan saya kan miskin Pak, ya, dengan Anda miskin, Anda masih mendapatkan nikmat yang tidak bisa dihitung. Ini penting banget. Kalau kita tidak bisa melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita bersyukur kepada Allah. Tidak mungkin ada energi, tidak mungkin ada semangat untuk bersyukur. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadhihi ni'am, fa inna dzikraha syukruha." Perbanyak ingat-ingat nikmat Allah. Ya, karena mengingatnya itu adalah syukur atas nikmat-nikmat itu. Tidak mungkin ada orang bersyukur selama dia tidak bisa melihat nikmat Allah. Dan kita dikasih resep oleh Rasulullah bagaimana kita itu dengan keterbatasan, dengan kekurangan, bahkan mungkin dengan berbagai macam penyakit, bahkan mungkin anggota tubuh kita ini copot-copot sebagiannya, tangan buntung, kaki buntung, masih bisa melihat nikmat yang banyak sehingga tetap alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan ya. Caranya adalah lihatlah orang-orang yang di bawah kamu, jangan kamu lihat orang di atas kamu untuk urusan-urusan kenikmatan dunia. Kita masih hidup ini bandingkan dengan hampir 5 juta yang sudah meninggal menurut berita. Saya tidak tahu pasti ya, pokoknya menurut berita penduduk dunia yang meninggal karena wabah Covid ini sudah hampir 5 juta, sudah 4 juta sekian. Untuk Indonesia sudah 140 sekian, sebentar lagi akan, tapi mudah-mudahan tidak terjadi ya.
Jadi kalau sudah 140-an itu kan sebentar lagi 150-an. Kita masih hidup, lolos, masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus apa kalau kita masih hidup? Kalau yang sudah wafat mah gampang. Kalau dari kalangan orang-orang yang seiman, seislam dengan kita, mudah-mudahan husnul khatimah, mudah-mudahan syahid akhirah. Tapi kita ini yang hidup, kita harus istiqamah di atas Islam, menjemput husnul khatimah. Jangan sampai sudah kena covid, di warung kopi ngomong covid, di semana-mana covid sampai nggak sholat. Covid ini urusan serahkan para ahlinya. Kita disuruh pakai masker, ya, kalau enggak juga enggak dihukum, ya kan? Itu aja, serahin kepada ahlinya. Tugas kita ini, kita masih hidup, kita bersyukur, kita istiqamah, mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan satu saat kita pasti mati. Sekarang kita masih lolos, ya kan? Satu saat mudah-mudahan kematian kita husnul khatimah. Itu yang paling penting. Jangan lupa malah hidup, dikasih hidup di saat banyak orang sudah pada mati, masih hidupnya untuk maksiat, diwarnai dengan kelalaian, nggak peduli perintah, nggak peduli larangan. Naudzubillah min dzalik. Baik. Nah, faja'alna lakum al-ardha mihada. Maka di antara nikmat-nikmat yang besar ini, pertama yang Allah sebutkan, faja'alna lakum, maka kami jadikan untuk kalian al-ardha, bumi, mihadan, sebagai hamparan. Ini ya cara membaca bumi ya. Bumi ini makhluk diciptakan oleh Allah, kemudian dihamparkan oleh Allah, dan yang memetik manfaatnya adalah manusia. Semua orang tinggal di bumi, tapi ada yang ateis, yang tidak percaya dengan adanya Allah, boro-boro percaya kalau bumi itu diciptakan oleh Allah. Taib, bumi. Kalau kita belajar tentang bumi, ilmu pengetahuan tentang bumi ya, bumi itu ada yang mengatakan bundar ya, bulat ya, kurawiyah bahasa Arabnya, seperti bola. Tapi antum pernah nggak bisa membuktikan bahwa bumi itu bulat, kayak semangka atau kayak bola gitu? Kecuali kalau kita lihat globe, nggak tahu masih ada nggak dulu, sampai sekarang masih ada nggak? Tapi mata kita nggak itu kan, yang kita lihat bumi ini hamparan kan? Antum naik tol Trans Jawa dari ujung sana mana? Dari ujung baratnya mana? Merak sampai mana? Banyuwangi. Itu yang antum lihat sepanjang jalan itu berapa kilo itu? Merak Banyuwangi. Berapa kilo? Sekarang sudah ada bis-bis malam itu trayeknya Merak Banyuwangi non-stop. Ya tahu berapa jam? Kalau Jakarta Malang itu ada yang sekarang bisa tembus 10 jam. Dengan yang sepanjang kita mengarungi perjalanan di muka bumi ini, yang kita lihat adalah hamparan. Sepanjang jangkauan penglihatan kita hamparan. Maka di sini katakan, dan kami jadikan bumi sebagai hamparan. Ai mumahhadatan muhayya'atan lakum. Ya. Terhampar dan disediakan untuk kamu, walimasalihikum, dan untuk kemaslahatan kamu. Allahu Akbar. Bumi ya dihamparkan oleh Allah yang memetik maslahatnya manusia. Taib. Bahkan ada ayat yang lebih dahsyat lagi. Apa saja yang diciptakan oleh Allah di bumi inilah untuk kalian. Maka hukum asalnya, apa yang di bumi ini halal, hukum asalnya ya, sampai ada dalil yang menunjukkan haram, maka baru haram. Karena Allah menyatakan yang diciptakan oleh Allah, makanan, minuman, dan sembarang termasuk binatang ternak dan yang lainnya, itu adalah untuk manusia. Makanya pantas kan kalau manusia itu kufur, apalagi segala kufur dalam arti tidak beriman, itu kembalinya dahsyat adabnya ya. Taib. Minal huruth, diantara kemaslahatan, kemanfaatan ya, atau manfaat yang dirasakan oleh manusia, minal huruth, berupa apa tadi, tempat untuk bercocok tanam. Sebagian bumi ini dimanfaatkan untuk harth, ladang, tempat bercocok tanam. Ada sebagian yang ditanami. Sampai hari ini kita makan pisang, itu hasil tanaman kan? Yang kita makan dari sini semua ya. Tidak usah seluruh permukaan bumi
Alhamdulillah sampai hari ini stok makanan masih cukup, meskipun kadang-kadang impor, tapi masih ada. Karena memang setiap ada makhluk hidup di muka bumi ini akan dijamin rezekinya oleh Allah. Sampai hari ini, meskipun dikeluhkan kayak daerah Cikarang gitu ya, sudah banyak yang tergusur, tadinya sawah subur, sekarang jadi berubah fungsi, tapi tidak semuanya, masih ada lahan-lahan yang lain yang bisa ditanamin. Bahkan sekarang dengan kemajuan dunia cocok tanam tidak memerlukan media tanah, bisa dipot ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian apalagi? Wal masakin, tempat-tempat tinggal, perumahan. Ya, ini juga berkembang pesat, terutama daerah Bekasi ya. Bekasi ini masih ada kan perkembangan? Ya. Untuk tempat tinggal, untuk apalagi? Sentra-sentra industri, untuk perkantoran. Bahkan ini di dekat ini sedang dibangun mall besar kan? Itu yang di situ itu Pakuan namanya ya. Sebentar lagi juga akan muncul. Nggak habis-habis gitu, nggak habis-habis. Ya. Ini terus berkembang pesat. Semakin kesana makin ini ya. Kalau sini sudah agak padat. Kalau ke Tambun, Cibitung sana masih Masya Allah. Kemudian apalagi wassubul. Subul ini bentuk jamak dari kata sabil, subul, jalan-jalan, nggak berhenti ya, terus berkembang ya. Prestasi pemerintah sekarang yang cukup membanggakan apa? Tol Trans Jawa ya, Sumatera juga, kemudian Sulawesi juga, Kalimantan, ya nggak habis-habis ya. Mungkin keburu kiamat nanti ya, proyeknya belum selesai keburu kiamat, tapi yang jelas inilah ya, tetap aja yang menikmati tidak semua manusia ya, tapi ya sebagian besar manusia, karena yang fakir-fakir itu nggak menikmati. Tol Trans Jawa itu yang menikmati siapa? Yang paling menikmati siapa? Yang punya kendaraan atau punya duit untuk bisa numpang kendaraan umum. Kadang-kadang kendaraan nggak punya, naik kendaraan umum juga nggak punya. Tapi yang jelas itu manusia yang mengambil manfaatnya. Atau dengan adanya tol ini distribusi hasil bumi dari mana-mana cepat sampai ke Bekasi. Alhamdulillah kita yang nggak keluar rumah bisa mendapatkan manfaat itu. Sayur-sayur itu ada di Bekasi nggak? Atau dari luar? Sayur dari luar kan? Antum lihat pasar Cibitung itu, pasar induk, nanti sayurnya itu dari mana? Alhamdulillah ya. Jadi kalau dihitung ini dari satu ini saja ya, yang disebutkan cuma sebagian. Hurus, ladang, masakin, tempat hunian, tempat tinggal, kemudian subul, jalan-jalan, ini baru 3 yang disebutkan oleh beliau, belum manfaat yang lain. Yang lain apa misalnya? Untuk tempat-tempat wisata didesain sedemikian rupa ya, jadi tempat yang indah, tapi gara-gara Covid ini banyak yang ini ya, yang tutup ya. Kalau kita misalnya kalau tempat-tempat wisata ditutup nggak apa-apa, kita bisa manfaatkan umur kita di rumah untuk sholat, untuk dzikir, untuk yang bisa kita lakukan banyak. Taib. Berikutnya wal jibala autada, dan firman Allah Ta'ala wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak menyangga bumi agar tidak goncang dan condong, agar tidak goncang dan tidak miring. Kalau miring antum gimana? Kalau seandainya bumi ini miring, seandainya masjid ini miring, kemiringannya apalagi kalau ekstrim miring gimana? Roboh lah kita. Antum juga nggak bisa tidur ya, gelundung kalau orang Jawa bilang, jatuh dari tempat tidur. Alhamdulillah. Ini ilmu tentang gunung yang kita petik dari Al-Quran ya. Jadi gunung itu diciptakan oleh Allah, salah satu fungsinya adalah untuk pasak, sehingga dengan adanya gunung ini stabil. Mungkin ada orang di luar tidak sependapat dengan kita, nggak apa-apa ya. Orang Islam itu tidak nunggu persetujuan orang luar ya. Antum punya prinsip,
jangan dicocok-cocokin dengan orang luar, di luar Islam. Ya. Bahkan kadang-kadang prinsip kita, bukan hanya prinsip, akidah kita pun bertentangan dengan orang lain. Kita meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, miliaran orang tidak seakidah dengan kita. Kita meyakini Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, itu akidah kita. Di luar sana masih banyak orang yang meyakini Allah punya anak. Bahkan ada yang tidak percaya sama sekali dengan adanya Allah. Demikian juga prinsip-prinsip yang kita ambil dari kitab suci kita, ya, atau dari sabda-sabda Rasulullah. Kalau bertentangan dengan ini, nggak usah nggak usah goyah keyakinan kita. Jangan sampai goyah. Sama seperti yang lagi rame sekarang itu, saya baca tadi, kemungkinan matahari terbit dari barat itu menurut perhitungan ilmuwan akan terjadi 1000 tahun lagi. 1000 tahun baru nanti ada. Kalau kita, bahkan ada yang mengatakan itu mustahil misalnya, ya kan? Ya udah, saya tidak perlu sependapat dengan Anda. Yang jelas Rasulullah mengkabarkan matahari itu suatu saat nanti terbit dari barat. Loh, kok kamu gampang percaya? Iya, Rasulullah itu gak mungkin dusta, betul kan? Kemudian kita juga, kamu kok bodoh banget, tolol banget, begitu aja percaya. Nanti dulu, akidah saya itu menyatakan matahari itu diciptakan oleh Allah, terbit terbenam dibenamkan oleh Allah, Allah yang ngatur, diterbitkan oleh Allah, diterbenamkan oleh Allah. Kalau terjadi gerhana, Allah yang menghendaki, pasti terjadi. Maka nanti kalau matahari terbit dari barat, mudah bagi Allah. Bukan mataharinya terbit sendiri, sandarkan kepada Allah. Bahkan lebih dari itu, matahari itu nanti musnah. Idza syamsu kuwirat, apalagi apabila matahari digulung. Udah. Baik, ini kita punya ilmu tentang gunung dari ayat yang mulia ini. Gunung itu diciptakan oleh Allah dan fungsinya adalah untuk autad, yang menjaga keseimbangan bumi. Taib. Tumsikul arda, menjaga bumi, li'alla tattariba bikum, supaya tidak goncang, ya, wa tamid, dan miring, atau di sini condong. Alhamdulillah. Maka biasanya kalau ada gunung satu bermasalah, gunung api misalnya, berapi, ya, itu menimbulkan apa? Gempa. Ya, kadang-kadang gempanya kecil, kadang-kadang gempanya besar, ya. Taib. Dan lebih dari ini, ya, ini gunung diciptakan oleh Allah, fungsinya ini. Satu saat semua gunung akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti pada saatnya kalau Israfil sudah meniup sangkakala, dunia ini sudah dihancurkan oleh sang penciptanya, langit terbelah, bintang berjatuhan, ya kan? Bumi diguncang segoncang-goncangnya, dan juga gunung kala'ihnil manfus. Wa takunul jibalu kala'ihnil manfush. Satu saat itu pasti terjadi, ya, bahkan akan berubah menjadi partikel yang paling kecil, hancur luluh. Dah, ya, taib. Itu gunung, ya. Kemudian perhatikan, jadi adanya gunung ini juga menimbulkan apa? Maslahat bagi kita. Kita bisa tenang, hidup kita, bangunan tidak pada roboh, ya kan? Kita bisa tidur nyenyak, dan tidur nanti disebutkan sendiri dalam ayat yang lain. Wa khalaqnakum azwaja, dan firman Allah Ta'ala, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, ya. Ay dzukuran wa inathan. Kita lanjutkan dulu, ya. Yakni laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dipasangkan oleh Allah dengan perempuan. Jadi kalau ada orang yang laki-laki berpasangan dengan laki-laki, perempuan berpasangan dengan perempuan, itu sudah keluar jalur itu, ya. Hasilnya apa? Kalau laki-laki ini berpasangan dengan perempuan, hasilnya apa? Keturunan yang sah, ya, dan ini ada hukumnya sendiri, ya. Kalau dibahas ya bab nikah. Jadi jangan dengan ayat ini bermodal kita kan diciptakan berpasang-pasangan, yuk pasangan. Ya nggak bisa seenaknya lah, ini ada aturannya, ya. Taib. Kita baca terjemahnya dulu, ya. Dari jenis yang satu,
sama-sama manusia maksudnya. Mungkin nggak manusia itu nikah dengan jin? Wallahu ta'ala alam. Udahlah, nikah manusia aja, nggak usah neko-neko nikahi jin, nggak ngapain, ya kan? Dari jenis kamu, agar masing-masing merasa tentram satu sama lain. Allahu Akbar. Ini keajaiban ini. Setelah berpasangan itu mereka merasa apa? Tentram satu sama lain. Biasanya kalau istilahnya itu rumah tangganya menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Tapi itu juga tidak semua. Orang yang merasakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah itu juga harus tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau nikahnya Islami tapi ketika berumah tangga udah lupa Islam, nggak mungkin sakinah. Kalau toh sakinah itu sakinah-sakinahan aja, bukan sakinah beneran. Ya. Bahkan bukan hanya ini ya, bukan hanya tentram satu sama lain, sampai bisa berpeluang kumpul kembali di surga. Allahu Akbar. Urusan rumah tangga itu bisa ada peluang untuk kumpul di surga, anggota-anggota keluarganya itu, dengan catatan harus seiman, se-Islam. Karena menurut keyakinan kita, orang itu kalau mati dalam keadaan tidak muslim nggak mungkin surga. Meskipun ada di luar sana yang mengatakan semua agama sama benar, menurut itu udah biarinlah orang ngomong, siapapun yang ngomong, ya. Apalagi kalau yang ngomong itu bukan ahli agama, ya udah abaikan aja, biarin dia ngomong, ya. Taib. Sehingga terciptalah rasa mawaddah, cinta dan rahmah, kasih sayang, serta lahirlah dari keturunan keduanya. Nah ini ya, barokahnya nikah itu diantaranya adalah akan lahir anak, sehingga manusia ini apa namanya terus lestari, ya. Iya, ini sudah menjadi ketentuan Allah, lestarinya manusia, berkembang biaknya manusia itu melalui pernikahan. Cuman nikah itu ada yang sah, ada yang tidak, ya. Kalau asal ada keturunan sih kadang-kadang nggak nikah juga ada juga, tapi beda banget ya, anak hasil pernikahan dengan anak hasil tidak nikah, ya itu beda banget. Kadang-kadang dibuang, dan yang buang itu bukan tetangganya yang sebel, nggak emaknya sendiri, ya kan? Atau kadang-kadang tidak sampai lahir digugurkan, udah jelas-jelas hamil, masya Allah. Makanya pantas kalau zina itu disebut fahisyah, karena perbuatan dosa yang sangat mungkar dan merembet kemana-mana. Ada pembunuhan, ya kan? Kadang-kadang yang dibunuh siapa? Kadang-kadang yang dibunuh siapa dari perzinahan ini? Bayinya, ya. Atau kadang-kadang yang mengandung itu menuntut tanggung jawab kepada laki yang menzinai, ternyata tidak bertanggung jawab. Banyak kasus kejadian dibunuh, dicekiklah macam-macam, naudzubillah min dzalik. Berbagai bentuk kenikmatan didapatkan dengan kelezatan pernikahan, ya. Saya yakin ini kalau dari rumah tadi kita nggak jangkau kalau ini ternyata nikmat-nikmat besar gitu ya. Tapi dengan tadabbur, dengan membaca ayat-ayat ini, alhamdulillah kita jadi ingat, gitu ya. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kamu berpasang-pasangan. Ai dzukuran wa inatsan, berpasangannya itu laki-laki dan perempuan, dan juga ada aturannya. Nanti kalau didetailkan gitu ya, ini tidak boleh seenaknya laki-laki berpasangan dengan perempuan, ya. Ada aturan lagi yang mengatur masalah ini. Maka ada al-muharramat alal abad, perempuan-perempuan yang selama-lamanya diharamkan untuk dinikahi, tidak boleh. Anak betapapun dia jatuh cinta dengan tantenya misalnya, tante itu termasuk al-muharramat alal abad, gak mungkin dinikahkan. Atau saudara kandung saudara saya gak mungkin bisa nikah, ya kan? Atau menikahi siapa? Ibunya juga gak mungkin, ya. Gak mungkin. Ada al-muharramat alal abad. Nanti ada al-muharramat alal amat, muharram temporer, mahram temporer. Contohnya apa? Ipar,
Nggak mungkin dalam Islam itu dua wanita sekaligus dinikahi, kecuali di zaman jahiliyah atau orang yang nekat hari ini, atau orang yang jahil nggak ngerti hukum Islam. Dia nikah dengan seseorang, tertarik dengan adiknya, dinikahi dua-duanya. Nggak boleh itu dalam Islam. Ipar itu statusnya mahram alal amad, temporer. Tapi kalau pernikahannya dengan perempuan ini sudah bubar, ima cerai atau karena meninggal, boleh nikahi adiknya. Tapi digabung nggak boleh. Ya, ini aturan. Kemudian nanti juga untuk sahnya pernikahan ada aturannya, ya kan? Antum sering ya menghadiri acara pernikahan kan? Ada dua pengantin, kemudian ada pak wali, kemudian ada sempurna, ada saksi, ada mahar, baru di. Nah, taib. Kita lanjutkan. Ya. Min jinsin wahidin, dari satu jenis manusia berpasangan dengan manusia, laki-lakinya manusia, perempuannya manusia, menikahnya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, berkah. Liyaskuna kullun minhuma ilal akhar, supaya masing-masing merasa tenang, merasa tentram dengan pasangannya. Fatukawwinul mawaddata warahmah, lalu terwujudlah mawaddah warahmah, cinta kasih, ya. Ya. Bahkan kadang-kadang sampai bertahun-tahun gitu ya, masih. Ya. Apalagi kalau sudah lama, itu biasanya yang tumbuh bukan cinta birahinya, tapi apa? Nah, kasih sayang, ya. Perempuan yang dulu itu masya Allah cantik jelita gitu ya, dinikahi, badannya langsing ya, 10 tahun 20 tahun sudah berubah fisiknya. Ya, kalau seandainya orang itu menikahi perempuan hanya karena cantiknya, luntur cepat. Apalagi diajak hidup susah, nggak punya biaya untuk pergi ke salon misalnya, cepat luntur lah. Makanya kalau sekali lagi, kalau laki-laki itu hanya mengutamakan kecantikan umumnya, ya, itu nikahnya nggak lama. Ya, nikah nanti kalau ketemu yang lebih cantik lagi, dia bubar, cari kawin lagi. Tapi kalau nikahnya bukan semata-mata kecantikan, ya, insya Allah awet. Ya, setahun itu kadang-kadang perempuan yang dinikahi sudah melahirkan. Jadi suami ini melihatnya, ya Allah, ini ibu dari anak saya, ya kan? 2 tahun 2, 5 tahun anaknya 5, 10 tahun anaknya 10, mungkin ya, mungkin 10 tahun memang mungkin fisiknya sudah turun jauh, beda jauh dengan waktu itu, tapi melihat ini adalah ibu dari 10 anak-anak saya, masya Allah, ini yang masakin saya, yang nyuciin baju saya, yang nyetrika saya. Jadi masya Allah, melihatnya itu sudah multidimensi gitu ya, sudah dari berbagai melayani, kadang-kadang bikinin kopi, kadang-kadang yang bangunin subuh lagi, suaminya itu yang bangunin istrinya, ada kan? Nah, tapi kadang-kadang ada suami dibangunin juga nggak bangun-bangun, mestinya itu beruntung kalau bangun ada yang bangunin gitu. Wa tansha'u anhuma adzurriyah, dan muncul dari keduanya keturunan. Wa fi dhinni hadzal imtinan bila maladdatil mankah. Apa tadi? Berbagai bentuk kenikmatan ini didapatkan dengan kelezatan nikah. Jadi ayat ini mengingatkan tentang nikmat nikah. Ya, nikmat nikah. Rata-rata udah sepuh-sepuh ya, sudah ini. Kalau remaja mungkin, yang muda mana yang belum nikah? Ada yang belum nikah? Atau mau nikah lagi? Mudah, jangan ngomong-ngomong nanti ribut malahan pulang. Taib. Ya. Waja'alna naumakum subata, firman Allah Ta'ala, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, yakni untuk istirahat bagi kalian dan melepaskan diri dari berbagai aktivitas hidup, di mana jika kalian kerjakan terus menerus niscaya akan memberikan mudarat bagi tubuh kalian. Allah menjadikan malam dan tidur menghinggapi manusia agar mereka bisa beristirahat dari aktivitas-aktivitas yang merugikan diri mereka, sehingga mereka mendapatkan ketenangan dan manfaat. Ya Allah, ya, kita itu kalau baca Quran tidur saja kita ingat tidur ini nikmat.
Ya, tidur itu nikmat. Makanya kalau orang tidak bisa tidur itu tersiksa. Ya. Kadang-kadang ada orang itu, masya Allah, kaya raya tapi stres, susah tidur. Sementara kadang-kadang ada tukang becak siang hari itu tidur ngorok, tidur pules, itu ngiri dia. Yang ngiri itu dia mungkin naik Rolls Royce, naik, kalau Alphard mah cuman berapa harganya. Ya, saya bikin contoh. Melihat orang itu kadang-kadang, ya Allah, itu orang bisa tidur pules sementara. Dulu ada utusan dari Romawi yang diutus untuk ke Madinah melihat bagaimana keseharian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Utusan itu masuk ke Madinah, tanya, mana Umar bin Khattab? Ya. Orang menunjukkan sana. Ternyata nggak ada istana, ya, nggak punya istana. Dan didapati Umar bin Khattab itu sedang tidur ngampar di lantai, di tanah, ngampar di tanah. Ya, beralasan. Itu utusan dari Romawi itu terkagum-kagum. Orang yang begitu wibawanya sampai raja saya saja ini takut sama dia. Ternyata dia bisa tidur nyenyak. Sementara raja saya yang tinggal di istana kadang-kadang susah tidur. Tidur tuh nikmat. Orang kaya melihat orang miskin, bahkan gembel mungkin istilahnya, ya, tidur nyenyak itu kadang-kadang ngiri karena dia tersiksa tidak bisa tidur. Taib. Makanya kalau bangun tidur itu dalam Islam diajari apa? Memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Karena tidur itu nikmat, tidur pulas, ya, plus bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini jelas ya. Antum, yang dikatakan oleh Al-Quran ini benar kan? Bahwa tidur itu adalah sebagai sarana untuk istirahat yang paling luar biasa. Kadang-kadang tuh capek banget, badan kerentang-kerentang udah gak karuan rasanya, tidur pules. Bahkan kadang-kadang tidak perlu lama. Antum kalau mengemudi di jalan itu, ya, kemudian ngantuknya udah gak ketulungan, minggir sesaat, ya, tidur les berapa menit Pak? Jadi 1/4 jam aja, ya, bisa pules itu. Habis itu sudah apa? Matanya melek lagi, bisa melanjutkan perjalanan. Ini bukti, ya, Al-Quran itu nggak pernah bohong. Ini bukti. Ay rahatan lakum, sebagai apa namanya, untuk istirahat bagimu. Wa qat'an li ashghalikum, dan untuk menghentikan atau memutus aktivitas-aktivitas kamu. Allati mata tamadat bikum, yang kalau itu berlangsung terus-menerus, adarrat bi abdanikum, akan membahayakan dirimu. Jujur aja, antum yang masih paling seger berapa? Mana yang paling seger? Ini yang barisan depan-depan ini sepuh-sepuh ini udah meninggal. Antum kayaknya yang paling muda, seger ya. Saya tanya, antum masih muda, antum tahan berapa hari nggak tidur? Kerja terus misalnya dari pagi berapa hari nggak ini? Nah, masya Allah, ternyata manusia itu nggak bisa tidur seminggu aja sudah tepar dia. Ya. Tapi kadang-kadang sombongnya itu, na'udzubillah min dzalik. Faja'alallahu al-laila, maka Allah jadikan malam hari, wan nauma, dan tidur, yaghshan nas, menyelimuti manusia, menghimbau manusia, litanqati'a harakatuhum, agar aktivitasnya terputus, ya, terhenti gitulah, ad-darrah, yang menimbulkan mudarat. Karena kalau terus tanpa ada istirahat pasti akan jatuh, ya, akan tepar. Wa tahsulu rahatuhum an-nafi'ah, dan mendapatkan istirahat yang bermanfaat. Alhamdulillah. Udah berapa tadi? Dari pertama bumi, ini juga nikmat yang besar. Kemudian gunung, nikmat yang besar. Allah jadikan kita berpasang-pasangan, ini juga nikmat yang besar. Kemudian tidur, ya, subhanallah, tidur untuk istirahat. Akhirnya sampai sekarang kita masih hidup. Ini karena siklus kita ada kerja, ada istirahat. Atau kalau pensiun masih perlu tidur nggak? Yang sudah nggak kerja itu masih perlu tidur ya? Apa enggak? Masih perlu, ya kan? Apalagi yang pekerja keras. Alhamdulillah. Ini semua adalah bukti-bukti kemahakuasaan
Allah, sekaligus apa? Sekaligus apa? Nikmat-nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan nanti pekan depan bisa kita lanjutkan ya sampai ayat-ayat berikutnya, dan juga sampai selesai surah An-Naba dan surah-surah yang lain. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.